Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, nama budaya. Tabe selamat, iguna latai, salam sujud, karena melempang, adil katalino, bacuramin, kesaruga, basengat, kajubata. Yang terhormat Bapak Sarif Adityo Yulhans selaku Deputi HCGS Pama Asmi. Yang kami hormati Bapak Asep Ferdianta selaku Kepala SMK Maharati. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMK Maharati serta teman-teman semuanya. Untuk memulai acara Student Development Celebration pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Semangat pagi! Pagi luar biasa. SMK Maharati. Smart, kreatif, inovatif, mantap. We are SMK Maharati. Weekend, Perkenalkan, kami dari kelompok Mohata dan Pangeran Antasari bersama saya, Sahid, dan rekan saya Jelita akan memandu seluruh rangkaian Student Development Celebration yang ke-15. Kali ini kelompok Mohata dan Pangeran Antasari mengusung tema Loyal, Brave, and Truth yang diambil dari salah satu film ternama Disney, yakni Mulan. Sebelum memulai seluruh rangkaian acara ini, izinkan kami untuk membaca susunan acara ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan dan doa. Acara yang kedua penampilan public speaking bahasa Inggris. Acara yang ketiga penampilan karambit. Acara yang keempat penampilan paduan suara. Acara yang kelima sharing session. Acara yang keenam penampilan public speaking bahasa Indonesia. Acara yang ketujuh penampilan penutup serta foto bersama. Baiklah teman-teman, mari kita ikuti seluruh rangkaian Student Development Celebration yang ke-15. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. apa mungkin kita Bercerita tentang Ruangga, seorang anak perempuan yang memutuskan untuk mengikuti wajib militer pada zaman Kaiser Tiongkok ketika ayahnya sedang sakit. Ia pun menyamar menjadi laki-laki dan mengikuti berbagai pelatihan tempur untuk melawan bangsa Hauran yang ditipih memberikan di medan perang. Langkah ini diambil Mulan demi menjaga keselamatan sang ayah serta melindungi nama baik keluarganya. Warga sekitar, saat ini kerajaan kita telah diserang oleh penjajah dari besar. Di sini saya Komandan Tuk menyampaikan doktrin dari sang kaisar tentang kejadian ini. Setiap keluarga harus menyerahkan seorang pria untuk mengikuti wajib militer untuk mempertahankan kerajaan dari penjajah. Yang pertama, keluarga Wang. Keluarga Jin. Keluarga Hua. Saya Huazo.
mantan prajurit dari peperangan melawan penjajah utara sebelumnya. Apakah Anda tidak memiliki seorang anak laki-laki? Saya diberkati dengan 2 orang putri. Saya sendiri yang akan mewakili keluarga Hua untuk bertempur membela kerajaan. Jangan Mulan, bila kamu bantunya, kau hanya akan membuat dia lebih memalukan. Jangan pulang. Karena kau membantunya akan membuat dia sakit. Oi. Apakah kalian tetap bersikeras untuk terus bertempur dengan kondisi yang seperti ini? Inilah tanggung jawab seorang ayah. Kita harus seorang ayah memberikan kasih dan penghormatan terhadap keluarga dan setia dalam membela negara kita. Ayah akan pergi pagi-pagi buta besok. Mulan, kau beristirahatlah. Ayah akan segera kembali setelah peperangan ini berakhir. Kira sulap. Satu gaya aja. Gila. Di mana senjata dan perlengkapan tempurmu, ya? Ini pasti Mulan. Kita perlu mencegahnya sebelum ia terbunuh oleh penjajah. Bila kita mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, prajurit kita sendirilah yang akan duluan membunuhnya. Untuk saat ini, kita hanya bisa berdoa kepada leluhur agar selalu melindungi Mulan dimanapun ia berada. Oh iklan, audio kan. YouTube premium kan. Wah, langkah yang diambil Mulan untuk mengemban tanggung jawab seorang ayah sangat besar ya Gede Lida. Saat lagi kita akan menyaksikan penampilan yang pertama, yaitu Public speaking dari Kanova. Selamat menyaksikan. Aduh, sponsor nih. Bisa lewat iklan. Gak premium. Aduh. Gak premium nih. Mana tuh bisa lewat iklan? Skip. Aku biasanya dia makan dulu di video apa? Good morning, everyone. The Honorable Mr. Sharifio Yurmat as Deputy Head HTGS Opama SB. The Honorable Mr. Asepta Diansah as Principal at SMK Maharati. The Honorable Audit Teacher and Staff of SMK Maharati, and also my beloved teacher. Thanks for this grace and bless so that we can gather in this lovely place and delightful day. In this opportunity, let me be talking about honesty or truth. For centuries, there has been a conflict between what is right and what is wrong. Many conservatives still believe that truth is absolute reality, and there is no falsity involved. However, others tend to disagree, who believe that truth is relative in this individual perception of belief and decision. Truthful people understand themselves better. They know their strengths and weaknesses, and their successes and failures do not decide them. Truth helps people in expressing their true self and surpassing who they are. It helps them in being accurate in their description of themselves and others, and making any commitment or promises that one makes. It is important to live and act following
Telling one fellows being truthful to oneself is vital as one can live in line with their fellows if they keep pretending to themselves that they are something else. Being truthful helps individuals be honest about themselves, allowing them to live a life that reflects them. I think that's all about honesty and truth which I can say about you today. And I hope it can be useful for entire your life. So I will say thank you. Ulan! Ulan! Basta ulan naik kuda. Lawak. Saat Koneksi kan? Fokus dari kami nenek. Ya Allah, ya Rob. Saat terjun memasuki dunia wajib militer, Mulan sempat kewalahan dan hampir menyerah karena ia merasa tidak sanggup menjalani rutinitas barunya sebagai seorang petarung. Namun, sikapnya yang gigih dan tekad kuatnya dalam melindungi sang ayah membuatnya memutuskan untuk melanjutkan perjuangan. Apakah hanya segitu saja kemampuan? Jangan seenaknya meremehkan kemampuan orang lain. Tadi itu luar biasa, Waju. Bagaimana kau menyimpan kemampuan bila dirimu yang hebat selama ini? Wah, Kak Sahid makin seru ya kisah perjuangan mereka sampai dia menunjukkan keterampilan penuhnya di hadapan para pria-pria prajurit yang ada di base camp. Selanjutnya kita ada penampilan apa nih? Nah, tadi kan kita sudah melihat keahlian Mulan dalam berpedang. Sekarang kita nggak mau kalah dong, kita juga punya teman yang juga jago dalam bela diri. Mari kita saksikan penampilan keramik dari Sanggar Melati. Robek nggak ada yang mau jahit. Apa nggak kena nih? Masih hidup Pak. Iya. Mana dia mati dia? Kenapa bajunya nggak robek? Mana
Nah itu lah boleh. Gila ke saus. Oh MC mana boy? Demikian juga ia dihadapkan dengan orang-orang yang membenci dan memandang rendah kemampuannya. Kau seorang penyihir, masa tanpa tahu siapa? Saya Huajun, prajurit kerajaan Kaisar. Balas dong. Bertanya sekali lagi, siapa dirimu? Saya Huajun, prajurit kerajaan Kaisar. Baiklah, maka kau akan mati dengan kepura-puraanmu. Kayak gitu aja. Mau apa kan itu? Begitu aja. Terima kasih baik. Dia pakai samurai. Rombeng jalan loh. Dia pakai kanan. Sabutkan ni. Sabutkan ni. Belum kena. Hanya jangan panjang rambut. Mata kelihatan sudah. Belum kena. Wah, Kajulita, akhirnya Mulan sudah tidak lagi ya menyembunyikan jati dirinya. Jadi penasaran nih, bagaimana kisah perjuangan Mulan berikutnya? Ya Kak Said, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan suara yang akan dibawakan oleh para pemeran drama yang cantik-cantik ini nih. Dan juga lagu yang dimainkan ialah original soundtrack dari film Mulan sendiri yang berjudul Reflection. Selamat menyaksikan. Sport TV iklannya. Oh, berteman penjahatnya sama Wulan. Berteman cuy. Satu boy band. Bukan boy band, girl band. Oh, girl band. Girl band. Apa itu Blackpink? Kenapa ada zaman modern masuk ke zaman Wulan lepis? Baby girl life. Beda suaranya. Dia cahaya.
Wah, gimana nih? Keren tidak? Ya pasti keren dong, mau juga jago nyanyi bahasa Inggris dari kalian. Nah, selanjutnya mari kita masuk pada acara inti, yaitu sharing session yang merupakan bagian dari kegiatan eksekutif Go to School yang akan disampaikan oleh Bapak Syarif Adityo Yulhas. Beliau merupakan deputi HCGS Pamasmi. Kepada Bapak Syarif selaku narasumber dalam sharing session kali ini kami persilahkan. Cek. Tes 1 2 3. Itu namanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, alhamdulillah pagi hari ini saya senang sekali ya dengan kesempatan dari Pak Masdi untuk bisa mengikuti sharing ya. Ini untuk namanya agennya apa? SDP ya, Student Development Program. Dan ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih menghormati Pak Sekolah, Bapak Ibu Guru dari SMK Maharati dan semua rekan-rekan SMK Maharati yang luar biasa. Aplaus untuk kita semua dulu. Ini saya senang ya, kalau saya di Pama gitu ya, tadi kan diperkenalkan saya diperkenalkan ini ya, apa namanya, posisi saya adalah di Devnet HCGS. Nah, perkenalan dulu nih biar tahu ya. Dari HCGS itu singkatan dari Human Capital and General Services. Itu kerjaannya ngapain sih gitu ya. Jadi kalau saya itu di Pama itu berarti bertugas ngurusin karyawan mulai dari masuk kerja sampai keluar kerja lagi. Jadi nanti mungkin rekan-rekan di sini semuanya gitu ya. Rekan-rekan di sini semuanya kalau setelah lulus nanti gitu ya monggo nanti silakan berkesempatan kalau ada yang mau berminat untuk masuk Pama atau di grupnya atau di timnya bisa nanti ikut tesnya. Nah, tesnya siapa yang ngurusin? Itu tim dari HCGS. Terus yang kedua ngurusin selain masuk karyawan berarti ngurusin dari karyawan setelah berbuat kerja di development. Nah, sama seperti teman-teman di sini masuk di sekolah di develop juga kan, ada development seperti ini. Nah, nanti di tempat kerja juga ada development sampai nanti karyawan keluar dari Pama Asmi, bisa mutasi, bisa PHK, bisa macam-macam. Kemudian yang kedua, General Services itu tugasnya ngurusin orang bangun tidur sampai tidur lagi.
sama kayak teman-teman di sini, ada mesnya, ada cateringnya, ada ngurusin semua bangunannya, itu juga tugasnya dari GS. Nah, yang ketiga adalah timnya CSR, kakak Muhe. Ya, sama Muhe nggak? Kakak, kita dipanggil kakak. Mas, ya, Mas Muhe. Mas Muhe ini juga salah satu bagian dari tim di HCGS, ya, dari bagian CSR untuk mengurusi salah satunya bagian pendidikan, kemudian bagian program ke masyarakat. Ya, mungkin pagi ini nanti saya akan sharing terkait dengan tadi di depan judulnya tentang integrity. Nah, mungkin gini lah, apa namanya, saya mau tanya ke teman-teman semua dulu gitu. Kira-kira gitu ya, kira-kira gini, Indonesia itu negara kaya nggak? Kaya banget, kaya banget, kaya banget. Kalau kita lihat kaya banget. Kalau kita lihat lagi di Jepang itu, teman-teman pernah lihat ya Jepang? Kalau film-film di Jepang, nah senang film Jepang apa film Korea? Mas sekarang itu Doraemon. NCT ya. Kalau saya senangnya Blackpink. Oh iya dong, Blackpink. Betul. Kemarin gagal kritikannya. Tapi nggak sempat nonton karena lagi bisa. Ya Blackpink ya, kontennya Blackpink. Ya Korea lah, Korea, Jepang segala macam. Kalau kita lihat luas negaranya, ya sama Indonesia itu mungkin cuma segede Kalteng sama Kaltim kali. Kaltim sampai Kaltem aja itu segede itu. Tapi dia negaranya mungkin secara ini ya, apa namanya, secara bisnis, secara kemajuan negaranya itu jauh dibandingkan Indonesia. Nah, kalau kita mau merenung lagi gitu kan ya, kenapa sih kok kira-kira mereka atau Jepang ya? Kalau saya yang patokannya dari Jepang gitu ya. Jepang itu kalau teman-teman dengar sejarahnya apa dia? Dulu waktu tahun 1945 waktu Indonesia masih dijajah Jepang ya. Nah, Jepang keluar dari Indonesia itu kan karena apa? Adanya bom atom. Ya, ada bom atom tuh, bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Nah, Nagasaki dulu apa Hiroshima dulu? Nagasaki. Nah, ini pelajaran ini. Hah? Dulu bom. Nagasaki dulu apa Hiroshima dulu? Nagasaki dulu. Ya udah, nanti inilah di tanggal berapa? Saya lupa. Saya sih dulu Hiroshima dulu baru Nagasaki sih. Kalau saya Hiroshima baru Nagasaki. Nah, bom atom itu menyebabkan Jepang luluh lantak, hancur. Bahkan sampai kaisarnya itu sampai istilahnya menyerah gitu kan, sama sekutu kan waktu itu lagi perang antara sekutu. Jepang hancur, benar-benar hancur. Tapi pertama kali yang setelah hancur nih ya, setelah hancur segala macam bangunannya hancur, orangnya banyak yang meninggal semuanya. Perangnya itu kan juga meskipun cuma selama sekitar 3 tahun 4 tahun untuk perang dunia kedua, tapi itu sangat luar biasa sekali dampaknya bagi perekonomian Jepang waktu itu. Ibarat kata Jepang itu jadi negara paling, ya salah satu negara paling miskin dan hancur lah waktu itu. Nah, kira-kira sama pemerintah Jepang, apa sih yang pertama kali mereka bangun? Ada yang tahu? Sekolah. Tahu ya, sekolah. Kira-kira kenapa sih yang dibangun pertama kali ada sekolah? Karena pendidikan itu lebih penting, Bang. Pendidikan apa yang mau dicari? Sekolah. Sekolah. Tapi tahu nggak pendidikan apa yang waktu itu diajarkan sama pemerintah Jepang ke masyarakatnya? Bener, memang guru adalah orang pertama yang diselamatkan waktu itu. Jadi guru-guru diselamatkan semuanya sama pemerintah Jepang pas waktu perang. Jadi jangan sampai setelah Jepang selesai perang, guru-gurunya habis semua. Tapi apa sih prinsip dasar yang ditanamkan sama pemerintah Jepang waktu itu? Atau budaya Jepang waktu itu yang menyebabkan mereka bisa dari kondisi nol bisa cepat banget bangkitnya. Nah, jadi waktu itu gini, kalau di Jepang itu ada namanya budayanya itu Bushido. Bushido itu budaya samurai, semangatnya para samurai. Kalau teman-teman pernah lihat Samurai X, Kenshin Himura, zamannya masih pernah lihat ya? Iya, yang ada X. Ada tahu ya sih? Nah, pernah ya Kenshin Himura. Nah, Kenshin Himura itu sebenarnya dia cerita sejarah beneran ada di Jepang. Dia kan waktu itu belajar dari restorasi Meiji ya, sebelumnya kan era Tokugawa.
Era Tokugawa itu era ketika Jepang masuk ke dalam masa-masa samurai, ketika samurai berkuasa dan prinsip-prinsip samurai itu diterapkan. Setelah prinsip samurai itu diterapkan, mereka ya menjadi negara kuat waktu itu. Nah, budaya barat masuk ketika Perang Dunia, sehingga ada asimilasi budaya. Ya, yang menyebabkan budaya barat itu masuk dengan namanya restorasi Meiji. Cuma waktu itu, si Kaisar Meiji itu dia berjanji kepada rakyat Jepang bahwa kita meskipun budayanya berubah, budaya kita adalah budaya, kita menyerap budaya barat, teknologi barat, pakaiannya orang barat, segala macamnya itu ya dari barat, teknologinya segala macam. Waktu itu kan kereta api juga dari barat segala macam. Sebelumnya kalau perang pakainya samurai, terus kemudian mereka mengadopsi teknologinya. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kita lupakan, yaitu semangat para samurai terdahulu. Nah, di Bushido itu ada 10 item Bushido gitu ya. Jadi ada 10 semangat Bushido. Saya nggak akan jelasin semuanya, tapi saya hari ini mau menjelaskan tentang inti dari semua sikap di Bushido. Itu ada satu kata-kata yang ada satu sikap yang memang itu jadi ibu dari semua nilai. Nggak cuma Bushido aja, tapi semua nilai di dunia ini itu sumber ilmunya atau sumber sifatnya, sumber nilainya, sumber sikapnya itu dari satu nilai ini, yaitu yang disebut dengan nilai integritas. Nah, nanti integritas apa? Nanti kita belajar. Iya. Next, perkenalkan dulu ya. Kalau saya aslinya dulu saya kecil di Solo ya, di Boyolali, Solo. Kemudian saya kuliah di Bandung. Saya sama seperti teman-teman semua gitu ya. Aslinya dari kampung. Saya orang desa juga. Jadi kalau di Boyolali sama Solo itu, kalau rumah saya itu ada di kampung. Mungkin kalau di sini seperti Bujur. Udah kenalan Pak. Udah kenalan. Kok Boyolali sampai sini gitu kan? Karena kayak Pak Asep, namanya Sunda tapi bukan orang Sunda. Tapi gantengnya kan orang Sunda. Nah, saya dulu rumahnya desa gitu ya, rumahnya saya desa, tapi saya waktu itu dari orang tua, intinya saya dari kecil dididik, nah carilah pendidikan terbaik. Gitu ya. Dari orang tua saya itu waktu itu bapak saya guru, jadi saya dari kecil juga istilahnya apa ya, memang mengalir jiwa-jiwa untuk sering sharing, jiwa-jiwa mengajar itu dari zaman kecil. Ya memang bapak saya guru, ibu saya ibu rumah tangga, dengan kehidupan yang sangat pas-pasan. Waktu itu guru belum seperti sekarang gitu ya, dari sisi remunerasi atau penghasilannya masih kecil banget waktu itu. Jadi kalau guru itu naiknya kalau nggak sepeda ini kan, sepeda ontel, sepeda motor itu pun juga sepeda motor ya mungkin udah motor tua gitu. Nah jadi saya tinggalnya di desa, tapi orang tua saya itu mengasih pendidikan waktu itu coba cari sekolah terbaik. Jadi bagaimanapun diusahakan mencari sekolah yang terbaik, karena kita meskipun tinggal di desa, tapi saya yakin dengan pendidikan yang terbaik itu bisa ngasih perubahan kehidupan bagi diri kita. Dan ini yang teman-teman sekarang sedang lakukan, bener kan? Teman-teman berada di SMA Maharati, salah satunya adalah bagaimana teman-teman nanti akan merubah kehidupan masa depan setelah keluar dari sini. Saya yakin sama kok, saya juga dari desa. Kalau dibilang waktu saya sekolah pertama saya ke kota itu ketika SMP. Ketika saya SMP saya pindah dari kota kecamatan di desa yang cukup jauh. Saya perjalanan sekitar 1 jam naik bis sampai ke kota setiap hari. Itu ya, kalau teman-teman saya berangkatnya mungkin jam 6, saya jam 5 ada dari rumah. Jadi memang ya perlu berusaha agar bagaimana agar saya mendapatkan pendidikan yang terbaik itu dari orang tua. Bahkan sampai ibarat kata tuh saya nggak pernah beli baju baru. Lebaran itu mungkin 2 tahun sekali beli baju barunya, tapi yang penting anaknya bisa sekolah. Nah setelah itu ya sampai ke SMP, SMA saya juga masih tetap itu, dan saya bisa kuliah dapat beasiswa ya, karena tadi itu orang tua ngasih dorongannya adalah pokoknya yang penting cari sekolah yang terbaik, bagaimanapun bisa cari yang terbaik itu ya. Alhamdulillahnya bisa kuliah dan akhirnya bisa bekerja ya, berkeliling di Indonesia, sekarang kerja di Pama seperti ini gitu. Tapi teman-teman yakinlah gitu kan, anak desa itu nggak kalah dengan anak yang dari kota ketika kecil. Justru mah teman-teman yang di desa, teman-teman yang berada seperti kita saat ini ya, kita punya keuntungan, teman-teman di sini masih fresh, nggak terganggu dengan kehidupan di kota yang luar biasa hiruk pikuknya.
jarang-jarang nge-mall kan. Nah, kalau udah ke kota kan tiap hari nge-mall lihatnya kan. Ya kalau sekarang kita memang gangguannya adalah dari sisi handphone, ya handphone main game, itu yaitu gangguan ketika kita belajar. Tapi ya teman-teman di sini sudah berada di langkah yang benar dengan berada di SMK Maharati yang ya saya rasa ini sekolah yang luar biasa sekali ya, di tempat yang seperti ini, tapi bisa menyediakan standar pendidikan yang luar biasa. Ya termasuk dengan teman-teman melakukan seperti hari ini. Gitu ya, yakin nanti ketika teman-teman bekerja, ketika dunia luar setelah lulus dari sini akan terasa. Ya teman-teman tadi saya kagum lah, teman-teman maju itu kan sudah bisa pede meskipun dengan berbagai berbagai penampilan tadi ya, berbagai keahlian ya, itu salah satu modal dasarnya teman-teman untuk bisa memiliki keberanian nanti setelah keluar dari sekolah. Ya, next slide. Nah, slide selanjutnya. Keluar. Ini saya mau cerita lagi tentang balik ke kasus integritas, tentang cerita tentang integritas. Teman-teman tahu tembok besar Cina? Nah, tembok besar Cina itu kan dibangun oleh dinasti dinasti Qin itu. Katanya Kaisar Qin Shi Huang namanya. Intinya dia dibangun itu selama beberapa abad, sepanjang 2.400 km. Saking gedenya itu, ya tembok besar Cina itu sampai bisa dilihat dari luar angkasa. Jadi kalau dari stasiun luar angkasanya USS itu salah satu benda di dunia ini yang bisa dilihat langsung dari luar angkasa itu tembok besar Cina. Katanya yang pernah keluar angkasa. Iya. Nah, waktu itu kan dia bangun itu tujuannya untuk apa sih? Pemerintah Cina bangun benteng. Nah, untuk apa waktu itu? Ya, kayak melindungi ketika perang gitu ya. Jadi dia bangun benteng itu bagus banget, panjang banget, bagus banget, tinggi banget. Di setiap titiknya itu ada penjaganya. Dan itu kalau secara logika ya, penjagaannya banyak segala macam, temboknya tinggi banget dan itu nggak bisa dilewatin. Kalau pernah lihat film-film yang tentang dinasti itu, temboknya kan tinggi banget kan, tembok besar Cina itu nggak bisa tuh kalau coba pakai manjat, pakai tangga gini bisa sampai atas, nggak bakal bisa. Nah, tapi di tahun-tahun awal tembok Cina itu berdiri, itu sudah beberapa kali ada penyusup bisa masuk. Karena kalau kita logika, secara tembok bangunan tinggi banget, tebel banget, penjagaannya itu sekitar berapa ratus meter ada penjaga. Nah, tapi kenapa kok bisa ada orang yang bisa masuk ke dalam perbatasan? Menyamar. Wah. Percobaan yang bagus tahu bukan itu jawabannya. Hah? Jalan di bawah tanah. Wah, waktu itu belum ada mesin bor. Penjahatnya cuma sendiri. Woi. Tapi kalau percobaan yang bagus, ada lagi nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Hah? Terbang? Wah, pakai jurus menghilang. Kebanyakan nonton Dragon Ball. Penjahatnya cuma sendiri. Oh, pakai ini, pakai Doraemon ya, pintu Doraemon, pintu kemana aja. Pakai balik-balik bambu. Oke. Bisa. Pakai Aladin. Wah, Om Jinnya di sini. Om Jinnya ada di sini nih. Jin. Pakai sihir. Ya. Kira-kira ya teman-teman ini udah apa? Percobaan jawabannya bagus. Nah, ada jawabannya di sini nih. Ternyata apa? Dia menyuap penjaganya. Tahu menyuap? Menyuap itu bukan dikasih nasi itu, bukan ya? Bukan, itu bukan. Ya, jadi sebagus apapun sistemnya, sebagus apapun bangunannya, tapi kalau orang yang jagain itu nggak punya kejujuran tadi ya, gampang disuap. Dia punya tugas harusnya jagain, tapi ternyata dia mengkhianati orang yang memberikan tugasnya karena dikasih duit. Banyak duitnya pasti. Nah, paling kalau di Cina sekarang itu kalau macam-macam ya ditembak tuh kalau di Cina sekarang. Jadi kalau di Cina itu koruptor ketahuan hukuman mati. Ngeri kalau di sana sekarang. Karena apa? Belajar dari kasus tembok Cina waktu itu.
gitu ya. Jadi sebagus apapun sistemnya, sebagus apapun bangunannya, tetap aja nggak berguna kalau seandainya orang yang jagain itu atau siapa orang yang bertugas di situ ternyata nggak punya kejujuran. Nah, next. Ini kalau kelihatan angkanya kecil-kecil sih ya, angkanya kecil-kecil. Tapi intinya tentang korupsi. Nah, korupsi di Indonesia itu ratusan triliun gitu ya, ratusan triliun, ribuan triliun malah kalau kita ngomong korupsi dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini ada nama-namanya orang-orang Indonesia yang pernah korupsi, pejabat-pejabat itu ya, menteri-menteri yang terjerat korupsi, ada datanya semuanya. Terus pelaku-pelaku korupsi itu semua ada datanya. Kira-kira pertanyaan saya, mereka itu pendidikannya apa sih? Tinggi banget, banyak yang profesor, banyak yang dokter, banyak yang intinya nggak ada menteri-menteri itu yang nggak sekolah, nggak ada, pintar semua. Tapi kira-kira kok bisa korupsi ya? Kira-kira mereka kaya nggak? Kaya. Tapi kenapa tetap korupsi? Serakah. Nggak berintegritas ya, tamak ya, nggak jujur, semacam-macam lah ya. Tapi pada intinya kayak gini nih, Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter, bener nggak? Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter banyak. Pinter apa aja wes, gitu ya. Pinter apa aja wes, nggak cuma pinter sekolah gitu kan, termasuk ternyata. Nah, cuma ternyata Indonesia kekurangan orang yang jujur, kekurangan orang yang punya tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tugas tanggung jawabnya menteri itu kan harusnya apa? Jagain duitnya biar bisa dipakai rakyat. Tapi ternyata dia kekurangan tanggung jawabnya terhadap tugasnya tadi. Jadi kalau teman-teman di sini yang dikejar, wah saya sekolah nih biar pinter. Nah, alhamdulillahnya SMK Maharati dari awal berdiri apa yang ditanamkan ke teman-teman? Karakter, attitude, kejujuran. Artinya apa? Ya, teman-teman di sini tadi balik dari awal, harapannya adalah bukan hanya menjadi orang yang pinter. Namanya aja udah Maharati kan, berbudi pekerti yang luhur. Anak PAMA ataupun dari kami di Astra Group itu pengen orang Indonesia itu jadi orang yang punya berbudi pekerti. Karena apa? Orang Indonesia sudah kebanyakan orang yang pinter, tapi pinternya nggak berbudi pekerti. Dan harapannya teman-teman di sini semuanya setelah dari sini ya nggak cuma jadi orang yang pinter saja, tapi yang paling penting di awalnya adalah punya budi pekerti. Karena kita udah belajar dari zaman dulu nenek moyang tadi yang tembok besar Cina baru dibangun, orangnya banyak yang pinter-pinter. Kenapa? Bangun tembok itu nggak gampang, sampai sekarang aja belum ada yang bisa niru itu ya. Bangun Borobudur, candi-candi di Indonesia, orang dulu tuh pinter-pinter semuanya, tapi ternyata budi pekerti itu jadi kuncinya. Di Indonesia juga sama di masa sekarang ya. Kemarin kasus yang paling keren apa tuh, yang pajak gitu ya, naik Harley gitu ya. Pajaknya, pegawai pajak harusnya tugas yang lindungi pajaknya malah mengkorupsi pajaknya, dan yang ternyata yang mengungkap kasusnya adalah anaknya gitu. Ya, karena apa? Karena kalau kita nyari duitnya dari sesuatu yang nggak halal ya pasti akan baliknya ke anaknya atau ke keluarga kita, tidak jadi keluarga yang baik ya. Nanti di belakang kita sharing-sharing. Oke ya, next saya mau sharing nih teman-teman. Tadi kan apa sih integriti, apa sih segala macam. Nah ini ada videonya nih, nanti didengarkan. Kalian pernah dengar nggak sih istilah integritas? Bukan yang ini ya. Kalau ini namanya Instagram. Ya, kita akan membahas tentang integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Wah, gimana tuh? Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pikiran dan perasaan kita juga harus sesuai. Jangan sampai berbeda. Contohnya nih, suatu hari kamu dimintain tolong oleh ibu untuk membeli minyak goreng di warung, dan kamu dikasih uang Rp10.000.
lalu kamu pergi ke warung dan ternyata harga minyaknya cuma 6.000 rupiah saja. Terus pikiranmu berkata, kayaknya jajan cilok enak nih. Lalu hatimu berkata juga, bukan aku belum bilang ibu, boleh nggak ya aku ambil? Coba tanya dirimu sekali lagi, apakah perbuatan itu telah sesuai dengan hati dan pikiranmu? Jika hati dan pikiranmu berkata bahwa ibu memberikan uang hanya untuk digunakan untuk membeli minyak goreng dan kamu tidak menggunakan uang sisanya untuk jajan yang lain, maka kamu telah berintegritas. Nah, kalau kita tidak punya sifat integritas, gimana ya? Tidak berintegritas, meski untuk hal kecil, bisa membentuk sifat koruptif di diri kita loh. Karena kita akan menjadi terbiasa untuk berbuat curang dan nyaman mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Pasti kalian gak mau kan bikin orang lain sedih karena korupsi. Bahkan, karena korupsi, negara ini bisa jadi rugi loh. Karena pembangunan jalan, jembatan, bahkan sekolah jadi terhambat. Karena itu, kita harus selalu menanamkan sifat integritas dalam diri kita ya. Caranya, dengan selalu bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kalau di Kementerian Keuangan, perilaku berintegritas itu nomor 1. Semuanya dilakukan agar uang kita dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama. Jadi, yuk jaga integritas kita untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, itu video dari Kementerian Keuangan. Ya, meskipun memang pada kenyataannya kan sekarang yang lagi ngetren, ternyata dari Kementerian Keuangan juga masih banyak orang-orang yang belum menjaga amanahnya. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan. Tapi tadi ya, integritas itu seperti yang disampaikan tadi, bagaimana menyelaraskan ucapan, pikiran, dan perbuatan kita itu memang menjadi kenyataan. Nah, kalau teman-teman katakan contohnya apa? Masalah duit ya. Tapi apakah integritas itu cuma masalah duit? Nah, enggak ya. Ini kalau saya ceritakan secara singkat nih, apa sih integritas gitu ya? Kalau bahasa dari asalnya itu, dia jadi kata integer. Integer kalau di dalam bilangan matematis integer itu bilangan apa? Bilangan bulat atau bilangan penuh. Nah, artinya apa? Tidak dikurang-kurangin. Jadi orang yang berintegritas itu tidak suka ngurang-ngurangin. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya integrity artinya quality of being honest and having strong moral principle, moral uprightness. Artinya apa? Kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat. Orang yang jujur dan punya prinsip moral, dia punya prinsip, nggak gampang digoyang. Kalau tadi kayak contohnya yang penjaga tembok Cina, ya dia berarti belum punya prinsip. Dia mungkin awalnya jujur nih, tapi ternyata nggak punya prinsip. Ketika dikasih sesuatu yang menggiurkan, dia gampang tergoda, terlena. Gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya mutu sifat keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh. Ya ini pengertiannya. Nah, selanjutnya nih kira-kira, kalau saya ceritanya di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah kelompok gitu ya, kenapa sih kok integritas itu jadi sesuatu yang penting? Nah, ini ada dua seorang eksekutif perusahaan gitu ya, yang menyatakan gitu ya. Yang pertama, integritas dalam usaha atau dalam bekerja itu dibutuhkan karena menjadi fondasi yang membangun kepercayaan antar rekan dan karyawan. Ya tadi dibayangkan ya, kalau seandainya kita dalam 10 penjaga tembok Cina tadi itu, oh yang satu ternyata orangnya gampang disuap, tidak integritas, kira-kira teman-teman yang lainnya jadi korban kan? Itu kan jadi korban, karena kalau ada apa-apa dia yang ya kesannya akan tanggung renteng ke mana-mana. Nah, kemudian yang kedua, Warren Buffett itu pernah menjadi orang terkaya di dunia ya, salah satu investor saham dari Berkshire Hathaway, mempekerjakan seorang dengan energi tinggi dan kecerdasan tinggi
itu mungkin kita dapat seseorang yang luar biasa, tapi apabila integritasnya rendah, kita akan mendapatkan pencuri yang pintar dan bergerak cepat. Jika kamu mempekerjakan seorang tanpa integritas, maka kita ingin menjadi bodoh dan malas, padahal sebenarnya mereka itu berenergi tinggi dan cerdas. Maksudnya gini, kalau ini ya, misalkan teman-teman di sini punya sebuah usaha atau punya sebuah tim aja. Kira-kira teman-teman kalau ada orang di kelompoknya itu yang misalkan nggak pinter, nggak jujur, pinter, nggak jujur, nggak pinter, jujur, sama pinter dan jujur. Kira-kira kalau disuruh memilih membuang satu orang, siapa orang pertama yang akan dibuang? Nggak pintar, nggak jujur. Yang pintar nggak jujur atau yang nggak pintar dan nggak jujur? Nggak pintar dan nggak jujur, apa? Nggak pintar dan nggak jujur atau yang pintar tapi tidak jujur? Bukannya nggak pintar tapi nggak jujur? Dua-duanya. Kalau yang kita tanyain yang pertama kali dibuang siapa? Yang nggak jujur. Dua-duanya nggak jujur, tapi yang satunya itu pinter, yang satunya nggak begitu pinter. Bapak. Oke, angkat tangan siapa yang memilih pintar tapi nggak jujur? Apa ini? Oke, siapa yang milih nggak pintar dan nggak jujur? Oh, yang lainnya apa berarti milihnya? Nah, ini contoh itu tidak bisa menentukan pilihan ini. Bapak. Nah, oke, kira-kira siapa nih? Jadi kalau ini ya namanya, kalau di PAMA nih, saya ngerti kalau di perusahaan lain. Kalau di PAMA itu yang pertama kali dibuang adalah orang yang pintar tapi nggak jujur. Orang yang pintar itu contohnya apa? Orang yang dia punya jabatan, punya itu deh, tapi dia nggak jujur, itu orang pertama kali akan dibuang dari perusahaan. Itu kalau di PAMA seperti itu. Kenapa? Oke, pintar untuk kesalahan, pintar korupsi segala macam. Tapi ada satu yang membuat jadi paling berbahaya, menipu daya, oke, segala macam, merugikan. Ada satu lagi nanti yang paling berbahaya. Apa? Dia akan ngajarin orang lain untuk berbuat tidak jujur. Itu yang paling berbahaya dari orang yang pintar tapi nggak jujur. Karena dia bisa membuat orang lain akan bertindak hal yang sama. Dia bisa memanipulasi sistemnya, bisa memanipulasi orang lain untuk melakukan hal yang nggak jujur juga. Nah, makanya kalau kita belum pinter, minimal kita jujur. Tapi kalau di sini pinter-pinter semua lah ya. Gitu. Oh iya lah. Kalau di Maratis semuanya saya yakin pinter-pinter semuanya. Oke, kita nonton video lagi lah ya. Bagaimana perjuangan seseorang dalam diuji kejujurannya di saat dia menghadapi kondisi yang paling sulit dalam hidupnya. Ini ada kisahnya, itu ceritanya ada seorang karyawan. Dia lagi nyari kerjaan, dia lagi melamar ke sebuah pekerjaan, dia lagi dipanggil sama atasannya. Dia diberikan sebuah tugas, tapi tugasnya itu menguji integritasnya dia tadi. Nah, bagaimana dia menyikapinya, itu yang nanti coba kita lihat. Kelihatan nggak? Ini pakai bahasa Inggris kan? Tapi ada tulisan teksnya sih. Martinez, Pak Martinez, silakan duduk. Terima kasih Pak. Saya baca ini. Anda produktif sekali di bulan pertama ini, itu kan. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Martinez, the reason I called you in here is that I'm looking for Atasan itu memanggil karena dia mau membutuhkan seorang manajer pengawas. Karena dia mau dipromosikan. Sound like something you might be interested in? Yes, I would.
But before I make my final decision, I'd Tapi like sebelum to aku mengambil keputusan, maka dia dikasih sebuah tugas. You'll see a list of 17 crates coming. Ada 17 peti kayu yang datang, atau ada 17 peti. Tapi Mr. Martinez, when you report the ya, inventory, tapi kamu kalau ngelaporin nanti ngomong aja cuma ada 16 ya, bukan 17. Jadi bosnya itu ngomong minta kayak gitu. 17 are coming in. You want me to write down 16? yeah, that's right. I have another purpose for the extra crate. You are on my team, right? Kamu dalam timku bukan? Jadi kalau atasannya itu minta seperti itu, ya kalau kamu nggak dalam timku berarti kamu keluar dari sini. You think about it tonight and give me a Pikirkan malam ini bersama make it 10 o'clock. keluargamu dan besok datang lagi. But I need to know if you really want this job. Good evening, sir. Jadi pilihannya How did we need this job? For the first time in a year, we're able to pay the bills. No, Carmen, but he made it very clear. jadi dia diskusi sama istrinya. Maybe it's not wrong. Ya kita dalam kesulitan, kita masih banyak utang, kita ini dan He asked me to write down false information, Carmen. bosmu itu minta kamu melakukan itu, udah lakuin aja. Nah ini biasanya terjadi pada wanita gitu kan. Melihat, tidak semua, tapi bukan ya, biasa terjadi pada wanita kalau jadi wisuda. Saya salah ngomong ini banyak wanitanya di sini. Maaf Bu Guru, maaf. Tapi biasanya ngomongnya adalah biasanya. Pak. Oh enggak. Betul, Pak. Sampai. Jadi godaannya seorang laki-laki biasanya seperti itu. Ketika gaya hidup dari istrinya, bagaimana dari dorongan dari keluarganya, itulah yang menyebabkan seseorang itu bisa berbuat hal yang nggak benar. I don't know yet. Please, have a seat. Trust you've had time to think about our conversation yesterday. Ya, bagaimana kamu kan udah dikasih kesempatan tuh kemarin untuk ngobrol gitu kan. What did you decide? Keputusanmu seperti apa? Mr. Tyson, I'm very Bang grateful. Tyson, aku sangat berterima kasih mendapat pekerjaan di sini. I cannot do it Tapi fast. aku tidak bisa melakukannya. Meskipun istrinya tadi udah dorong ya gitu. Because it is wrong, sir. Karena itu salah gitu kan. Dan itu tidak menghormati Tuhanku dan keluargaku dalam membuat kebohongan di dalam sebuah laporan. Do you understand what this may do to your job here? Yes, sir. Apakah Anda tahu bisa jadi dalam pekerjaanmu ke depannya akan ada kasus seperti ini? Javier, may I shake your hand? Young man, you just gave me the right answer. I've been looking for Aku someone sedang to mencari manage seseorang untuk operations, mengatur and quite persediaan dan frankly, pengiriman. it's my Jadi dia personal memang lagi diuji sama but I need somebody I bosnya. can trust. Will you take the job? We'll adjust your pay. Be honored to, sir. Oke, silahkan menduduki posisi yang tadi, kemudian kamu akan aku atur ulang, gajimu akan aku We'll go naikkan over dan specifics with you, and I'll make the announcement to the staff on Monday. Congratulations, Javier. Oh, and Javier, thanks for your integrity. terima kasih untuk ketulusan hati ini, untuk your sincerity. Well done, Javier. After 6 times, I was getting discouraged. Setelah 6 kali, jadi sebelumnya Javier itu ada 6 kali orang yang diuji coba dengan hal yang sama. Kamu pilih keluar dari perusahaan atau ngikuti menjadi timku. Akhirnya dia telepon sama istrinya. Tadi istrinya kan pesen gitu kan sebelum berangkat, kalau ada apa-apa langsung telepon ya. Gitu. Istrinya udah takut lah gitu kan. Gimana gitu. Ada yang udah punya pacar? Wah, No, Carmen, listen to me. Lord, knew we were gonna go through this. I was not let go. aku tidak dikeluarkan. Gitu. Okay. Istrinya udah panik duluan gitu ya. They did not fire me. They promoted me. Mereka tidak mau jadi memetatku, tapi mereka akhirnya malah It was a mempromosikan. test, Carmen. They made me a manager, and they're gonna raise my pay. A test? I was promoted, Carmen. Everything's gonna be okay.
happy ya. Jadi kalau ya kalau jadi orang yang jujur tuh kayak gitu. Kelihatannya di depannya itu bakal berat, tapi kalau dilaluin pasti akan ketemu enaknya kok. Oke, udah selesai yang pertama, yang kedua. Nanti ada video yang terakhir juga lah. Ya, jadi ini kalau kita rangkumin ya, kita coba rangkum gitu kan. Apa sih sebenarnya ciri-ciri dari orang yang berintegritas? Integritas tadi kan sudah dijelaskan ya, tapi ciri-cirinya apa sih gitu? Yang pertama, dengerin baik-baik ya, dapat dipercaya dan jujur. Dapat dipercaya dan jujur, kayak tadi ya si Javier gitu. Si Javier dia lebih memilih menjaga kejujurannya daripada kehilangan pekerjaannya. Karena dia percaya gitu kan, yaudah saya nggak apa-apa nggak kerja di sini, tapi yang penting tetap saya jadi orang yang jujur. Memiliki komitmen, ya komitmen tadi itu. Saya sudah berpegang teguh kepada prinsipku ini, ya tak jalankan. Teman-teman di sini sudah diminta orang tua untuk bisa bersekolah di sini, teman-teman juga punya komitmen kan, sekolah di sini. Jaga komitmen itu dengan baik. Menepati janji yang telah dibuat, bertanggung jawab, gitu ya. Menghargai waktu dan punya prinsip. Menghargai waktu. Nah, siapa yang suka bangunnya kesiangan? Ya, itu contoh dari integritas dalam sekolah. Siapa yang pernah nyontek? Pernah? Ya udah. Kalau yang sudah pernah ya nggak apa-apa. Udah pernah kan? Tapi kalau bisa kedepannya jangan nyontek. Lebih baik nilainya jelek tapi kita tahu saya salahnya di mana, daripada nilainya bagus tapi bukan hasil karya sendiri. Ya insya Allah itu prinsip yang saya terapin dari dulu sih gitu. Jadi saya belajarnya dari kayak gitu. Kalau pas ujian belum tentu nilainya bagus semua, tapi saya tahu oh saya nggak bisa di sini. Jadi ketika saya nanti ujian lagi saya akan lebih belajar di dalam bidang itu. Tapi kalau teman-teman kebiasaan nyontek, teman-teman nggak akan bisa membedakan oh saya nggak bisanya di sebelah mana ya. Yakin? Karena teman-teman ya nyonteknya mungkin kalau nyontek pakai mikir tuh masih mending gitu. Kadang kalau nyontek kan nggak mikir, oh tinggal aja disalin gitu. Itu kalau dulu saya waktu kuliah sih memang semua pelajaran itu nggak ada yang tutup buku, buka buku semuanya. Di tempat kerja juga sama, kita boleh kok buka buku. Jadi artinya sebenarnya di tempat kerja ketika teman-teman nanti di kuliah tuh rata-rata ujian-ujian itu nggak ada yang namanya close book, hafalan segala macam tuh hampir nggak ada. Rata-rata itu nanti adalah bagaimana kita bisa memecahkan sebuah permasalahan. Artinya apa ya? Dimulai dari teman-teman yang sekarang. Kalau memang nggak bisa, mendingan salah, nggak apa-apa. Karena salah itu bisa diperbaiki, bisa belajar lagi kok. Toh juga cuma sekedar nilai. Iya nilai kan sekarang ujian teman-teman nggak dinilai berdasarkan pada ujian harian juga kan, lulus atau enggaknya kan sebenarnya nggak dari situ. Beda dengan zaman saya ujian nasional itu ya kalau nggak jujur ya sudah, nggak lulus ya udah gitu, nggak lulus ya nggak lulus gitu. Ya tapi dengan sistem pendidikan yang sekarang gitu ya, dengan menteri pendidikan yang sekarang ya saya apresiasi juga luar biasa sekali gitu ya. Dan memang itu sebenarnya yang kita butuhkan di Indonesia. Bagaimana membuat agar nilai itu bukan menjadi orientasi utama. Nah, kalau di PAMA sendiri gitu ya, di PAMA sendiri itu kita ada namanya karakter champion spirit. Itu saya nggak akan jelasin banyak-banyak, tapi pada intinya kayak gini. Di PAMA gitu ya, kami menganut 6 karakter. Yaitu yang pertama adalah dari sisi heart atau hati. Itu yang pertama kali diucapkan, yaitu integrity. Di PAMA juga sama, kami menjunjung tinggi sekali integrity. Kalau ada yang nggak integrity, tendang yang pertama kali. Nah, habis itu apa? Baru ada mature, courage, persisten, segala macam itu bagian dari tambahannya. Tapi yang paling pertama adalah integrity juga.
bagaimana jujur menjaga kehormatan, taat asas, walk the talk. Kalau di PAMA itu ada prinsip dalam bertindak, yaitu contoh yang ada di PAMA. Tapi pada prinsipnya adalah di perusahaan sekalipun integriti itu jadi sesuatu yang paling pertama. Tadi di Kementerian Keuangan integriti juga jadi salah satu yang paling utama. Di dunia ini makanya integritas itu jadi sesuatu yang paling utama, yang akan membuat nilai-nilai di bawahnya itu akan bergerak dengan baik. Next gitu ya. Nah, manfaatnya integritas apa ya? Ini kalau dari sisi fisiknya kita jadi lebih sehat. Kenapa sehat? Ya karena nggak banyak aneh-aneh gitu. Secara intelektual ya teman-teman akan, kalau orang yang jujur itu biasanya akan lebih cepat pinternya. Kenapa? Karena di otaknya itu nggak kebanyakan pikiran. Wah, saya kemarin bohong, saya kemarin ini, saya kemarin itu ya. Jadi yang dipikirkan itu yang lurus-lurus aja deh. Ada cara emosional, ada cara mental, ada cara sosial. Ini saya skip aja. Tapi paling penting tadi ya, bahwa secara mental itu seseorang akan lebih cerdas dalam melihat sebuah masalah kalau kita jadi orang yang jujur. Nah, ini video terakhir sebelum saya closing gitu ya. Kita lihat video lagi lah biar gak banyak bosan dengan saya. Mary Riana gitu ya. Nah, ini ceritanya bagus nih, ceritanya bagus, ceritanya mirip-mirip kayak Mulan tadi gitu. Ya, kita coba dengarkan kisah sebuah integritas. Ini ada berita tentang tertularnya puluhan tenaga medis Ini ceritanya pas dulu, videonya pas waktu COVID awal-awal lah. Sangat disayangkan pastinya. Hanya karena satu hal, begitu banyak kerugian yang harus terjadi. Ketidakjujuran. Sebuah ketidakjujuran tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebuah ketidakjujuran selalu mengakibatkan munculnya masalah baru. Apapun keadaannya, apapun konsekuensinya, jujurlah. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Karena ketika kamu gak jujur, bukan hanya orang lain yang dirugikan, tapi dirimu juga ikut dirugikan. Saya jadi teringat sebuah kisah lama. Kisah ini saya dengar dari sejak saya kecil. Begini ceritanya. Ada seorang raja yang memasuki usia senja dan ingin mencari penggantinya. Nah, berbeda dengan tradisi sebelumnya, raja ini tidak menunjuk anak-anak maupun orang terdekatnya. Tapi dia justru memanggil para pemuda di seluruh pelosok negeri itu dan berpidato di hadapan mereka. Aku akan mengadakan sayembara. Kalian semua akan mendapatkan sebuah biji. Tanamlah biji ini, rawatlah, dan kembalilah setahun lagi dengan tanaman kalian masing-masing. Bagi siapa yang memiliki tanaman terbaik, akan langsung kutunjuk menjadi raja untuk menggantikanku. Begitu ucapnya. Ada seorang pemuda bernama Joko terlihat sangat antusias. Dan akhirnya dia menanam biji dan menyiramnya setiap hari. Hari demi hari berlalu sampai sebulan. Dan ternyata belum tumbuh apa-apa. Setelah 6 bulan, para pemuda lain mulai membicarakan tanaman mereka yang tumbuh tinggi. Namun, pot si Joko masih kosong melompong. Jangankan ada daun dan tangkai, ada tanda kehidupan aja, nggak ada sama sekali. Tapi Joko tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya. Dia tetap menunggu biji tersebut bertumbuh. Setahun pun berlalu. Semua pemuda membawa tanamannya kepada sang raja. Awalnya Joko enggan, namun ibunya mendorongnya untuk pergi dan berbicara apa adanya. Dan raja pun menyambut para pemuda seraya memuji tanaman yang mereka bawa. Wow, kerja kalian luar biasa. Tanaman kalian begitu indah. Aku akan menunjuk seorang dari kalian untuk menjadi raja yang baru. Tiba-tiba raja melihat Joko berdiri di belakang kerumunan orang dan memanggilnya. Joko pun panik dan gemeteran. Aduh,
Jangan-jangan aku akan dihukum karena tidak memberikan hasil sedikit pun. Begitu pikirnya. Orang-orang di sekitarnya pun mengejek dan mencemooh dia karena membawa pot yang kosong melompok. Tenang, Raja berseru. Ia pun mendatangi Joko, lalu ia mengumumkan, dia adalah raja kalian yang baru. Dan semua orang pun terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang gagal tidak menghasilkan apa-apa bisa menjadi raja? Sang raja pun melanjutkan, 1 tahun yang lalu aku memberimu sebuah biji untuk ditanam. Tapi aku memberikan biji yang sudah dimasak. Dan tentu saja biji yang sudah dimasak tidak akan mungkin bisa bertumbuh. Jadi untuk kalian yang membawa pot dengan tanaman yang indah, kalian semua tidak jujur. Karena kalian semua menggantinya dengan biji yang lain. Dan hanya Joko lah yang memiliki kejujuran dan membawa keberanian untuk membawa pot dengan biji yang aku berikan. Maka dari itu, aku memilihnya untuk menjadi penerusku. Ya, itulah akhir dari cerita tersebut. Kejujuran akan membawa kemenangan di akhir, sedangkan kebohongan hanya akan memberimu kesuksesan yang semu. Orang yang tidak jujur hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut salah bicara, takut ketahuan, takut disalahkan. Sebaliknya, ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu berusaha untuk mengingat apapun. Ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu terus-menerus mengejar rasa bersalah. Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Lebih baik jujur meskipun harus dimarahi. Lebih baik jujur meskipun menyakitkan. Mungkin kamu bisa berbohong pada orang lain, tapi kamu nggak akan bisa membohongi diri kamu sendiri. Kamu nggak akan bisa membohongi Tuhan. Jujur itu adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk mengakui kesalahan. Keberanian untuk menerima segala konsekuensi dari perbuatan. Jujur itu melegakan. Jujur itu sangat mahal. Jujur akan membuat kamu dipercaya. Dan kepercayaan itu tidak ternilai harganya. Kepercayaan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu ya, semoga menginspirasi ini. Jadi teman-teman nanti setelah ini, ya kalau dikasih tugas kasih apapun, mendingan jujur, gitu ya, mendingan jujur. Apapun yang teman-teman dapatkan, apapun teman-teman ini ya, apa namanya, yang dicapai segala macam itu, ya mau jelek mau bagus, itu tidak akan ada artinya kalau seandainya teman-teman tidak melakukan itu dengan usaha sendiri atau dengan kejujuran. Ya kadang mungkin ya hasilnya nggak seberapa nih dibandingkan sama teman-teman atau apa, ya itu nggak masalah karena yakin setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Teman-teman nggak perlu untuk menjadi orang lain yang istilahnya kayak wah saya pengennya harus kayak jadi dia, saya pengennya jadi seperti apa namanya harus selalu sukses atau apa, ya nggak juga gitu. Hidup tuh kadang di atas kadang di bawah kok, tapi yang penting teman-teman kalau jujur ya pasti akan segera kembali ke atas lagi gitu. Ya, ini pesan dari Bung Hatta. Kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap itu dapat dihilangkan dengan pengalaman, tapi kalau tidak jujur itu sulit diperbaiki. Ya susah diperbaiki kalau kita jadi orang yang nggak jujur. Ya mungkin pesan terakhir juga mungkin ini ya, nanti teman-teman setelah ini mungkin nanti akan bekerja berkarya atau segala macam lah. Nah mungkin ini ya, apa yang teman-teman dapatkan itu mungkin dia akan lebih kecil lah daripada yang teman-teman keluarkan tenaganya. Contoh kayak misalkan kayak saya gitu ya, oh mungkin kerjaan saya banyak, tapi saya tuh kayak gajinya kecil-kecil aja gitu ya, nggak sebanding dengan usaha saya. Itu nggak masalah. Kenapa? Yang penting tadi kita udah melakukannya dengan jujur, kita udah melakukannya dengan baik. Nggak usah ngejar penghasilannya berapa, nggak usah ngejar dapatnya apa, karena Tuhan itu adil. Pasti kita akan diganti kok dengan apa? Sehat,
Dengan apa? Bahagia. Dengan hidupnya tenang. Dengan apa? Keluarganya sehat semuanya, keluarganya bahagia, rukun dan lain-lain. Tapi kalau kira-kira teman-teman kasihnya penghasilan itu misalkan 10 juta, 5 juta, tapi teman-teman ngerjainnya cuma kerjaan 1 juta, teman-teman korupsi waktu kerjanya, oh dibayar kerja 10 jam, tapi ternyata yang 5 jam itu dipakainya buat main-main, bukan buat bekerja. Dikasih waktu untuk belajar 10 jam, tapi yang dipakai belajar cuma 2 jam. Nah, jangan sampai nanti sisa jam yang nggak kita lakukan itu ditagih sama Tuhan. Ditagihnya dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk duit yang kita diambil, belum tentu. Bisa jadi tiba-tiba kita sakit, bisa jadi keluarga kita yang sakit, bisa jadi kita jadi nggak bahagia dalam hidup, bisa jadi macam-macam. Kembalinya tidak harus mesti segala macam itu dengan uang. Jadi teman-teman di sini ya harapannya setelah ini ya kita punya prinsip hidup itu nggak melulu masalah uang, hidup itu nggak melulu masalah berapa penghasilan kita. Tapi yang paling penting adalah kita bisa berbuat baik kepada orang, kita bisa menjadi orang yang berguna, dan yang lebih penting adalah kita bisa selalu menjadi orang yang jujur. Mungkin cukup dari saya, gitu ya. Saya ngasih satu pertanyaan dulu. Ada yang bisa maju ke depan dulu nggak? Maju aja dulu. Ada yang berani? Satu orang? Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang berani. Udah maju aja. Saya minta siapa yang berani maju. Udah maju aja. Pertanyaan gampang banget kok. Ya. Kira-kira sebutkan 2 contoh sikap jujur dalam bersekolah. Yang siapa dulu? Pertama nama saya Natalia Risakonuni dari kelas 11 multimedia. Contoh yang pertama yaitu yang lebih umumnya yaitu ketika melakukan ujian, mengerjakan dengan jujur tanpa ada menyontek. Itu yang pertama dalam akademik. Kemudian yang kedua, ketika diberikan tugas, haruslah mengerjakannya dengan jujur, tanpa tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain atau enggak jujur. Itu aja, singkat aja Pak. Oke, bener jawabannya? Bener? Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke ya, thank you ya. Loh, iya, rezeki ya. Rezeki berani maju. Nah, itu contoh yang kedua lagi. Kalau kita ada kesempatan, jangan nunggu-nunggu orang lain untuk maju duluan. Karena bisa jadi kesempatan nggak datang 2 kali. Gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau kesempatan datang, diri kita udah siap. Makanya teman-teman dari sekarang siapin diri ketika kesempatan datang, teman-teman bisa dapat rezeki yang datang. Oke, mungkin cukup dari saya. Semoga menginspirasi. Kalau banyak kurangnya saya mohon maaf ya, saya Ibu Guru. Mungkin tadi saya banyak salah ucap juga. Ya, semoga bisa menjadi manfaatnya, gitu ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat nanti teman-teman setelah ini berlibur, gitu ya, bisa dimanfaatkan waktunya untuk refreshing di rumah, gitu. Oke, mungkin cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Syarif Ibrahim. Terima kasih kepada Pak Syarif. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah teman-teman, pasti masih penasaran ya kelanjutan dari kisah Mulan tanpa panjang lebar. Mari kita saksikan kelanjutan ceritanya. Selamat menyaksikan.
aksi heroiknya di medan perang. Mulan mendapat hukuman pengasingan dari Komandan Tung karena telah menjadi aib dalam prajurit perang kekaisaran. Dan hal tersebut membuat Mulan dilema, apakah mengikuti kata hatinya selama ini adalah sebuah kesalahan. Aku mengerti. Dulu aku juga seorang gadis kecil yang spesial sama sepertimu. Namun, semakin ku menunjukkan kemampuanku, aku malah dijauhi, diasingkan, tanpa negara, tanpa desa, tanpa keluarga. Lihatlah dirimu yang sekarang. Kau menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Kau telah menyelamatkan rekan-rekan prajurit, tapi tetap mereka tidak menerimamu. Kita ini sama. Kita tidak sama. Kamu mengikuti seorang pengecut yang lari dari medan perang. Borikan tidak lari dari medan perang. Namun itu hanyalah sebuah tipuan yang tujuan utamanya adalah istana kekaisaran. Dan kaisar Mula yang sekarang sedang terancam. Bergabunglah bersamaku. Dan bersama kita mengambil alih posisi kita. Tidak perlu undanganmu. Aku tahu posisiku, dan inilah tugasku untuk memperjuangkan kerajaan dan melindungi kaisar. Mulan kena Mulan nih. Komandan Tung, penyerangan Borikan hanyalah sebuah pengalihan. Tujuan utamanya adalah kota kerajaan. Cepat atau lambat, kita harus menghentikannya. Ambil pedang. Bunuh aku bila perlu, tapi pertama-tama dengarkan dahulu. Pasukan Borikan sudah jauh di depan. Dengan jumlah prajurit kerajaan yang tersisa, mereka tidak mampu mencegatnya. Namun, pasukan kecil yang telah terlatih bisa menutupinya. Komandan Tung. Tibanya Mulan, dia itu benar lebih berani ketimbang pria prajurit yang ada di sini. Dan dia tidak pula lah pemimpin prajurit terbaik yang Buang Mulan. Tindakanmu telah membawa aib dan rasa malu terhadap keluarga dan kerajaan. Tapi kesetiaan dan keberanianmu tak perlu lagi dipertanyakan. Saat ini kau akan memimpin prajurit kita menuju ke kota kerajaan. Wah, pada akhirnya Mulan berhasil ya meyakinkan dirinya kepada Komandan Tung bahwa seorang wanita juga berhak menunjukkan keberanian, kehormatan, dan kesetiaannya terhadap apa yang dia perjuangkan. Benar tuh Kak Said, setelah ini kita menyaksikan satu penampilan terakhir, yaitu public speaking yang akan dipersembahkan oleh Kak Patriot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat ingun alatai, salam sujud kerendeng malempang, adil kata dinu, bacuramin kasaruga, pesengat kajubata. Aduh. Yang terhormat Dead Head HCGS Pama Asmi, Bapak Syarif Adityo Yulhat. Yang saya hormati Kepala SMK Maharati, Bapak Asep Ferdiansyah. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan staf, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang kejujuran.
Di zaman yang selalu semakin maju ini, seakan nilai-nilai moral masyarakat semakin hari semakin tertinggal atau menurun saja. Salah satu nilai moral yang menurun dan malah menjadi langka ialah bentuk kejujuran. Sedikit sekali kita dapat menemukan orang yang berucap, berkata, atau bertindak jujur di zaman yang disebut kekinian ini. Hal ini pun menimbulkan banyaknya tindakan-tindakan kejahatan yang disebabkan semakin pudarnya salah satu nilai moral kejujuran. Bentuk kejahatan-kejahatan yang berupa penipuan, pemalsuan, bahkan hingga tindakan pidana korupsi. Maka darinya, kita harus dapat mengamalkan nilai-nilai kejujuran di dalam diri kita semaksimal atau semampu kita, walaupun hal itu sulit dilaksanakan karena semakin zaman semakin tak karuan. Di samping untuk memelihara nilai kejujuran, namun mengamalkan nilai kejujuran juga akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi diri kita sendiri, bahkan juga orang lain. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan kerendahan hati saya pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih. Sebelum kita menyaksikan bagian drama mula yang terakhir, saya mau dengar dulu dong, apa kesan dari teman-teman semuanya? Dari cewek yang dulu deh. Ulannya diulang juga. Ya, kita lanjut ke Jawa ya. Erwin. Misalnya dari Astagfirullah. namanya terakhir apa? Kesannya drama. Misalnya bisa kita ambil dari drama. Diri. Hidup jangan. Diri. Pesan yang kita ambil dari drama adalah kejujuran, terutama pantang menyerah, itu membantu keluarga untuk dan juga membela negara. Apa ya gitu nanti? Oke, tanpa panjang lebar, bagaimana kita saksikan babak final dari drama mula. Selamat menyaksikan. Sampai, ngetop memang. Dan prajurit kekaisaran pun pergi menuju istana, dan aksi heroik Bulan pun berlanjut hingga penyelamatan sang kaisar yang menjadi tahanan oleh ketua kelompok suku Laut Borika. Lihat, Kaisar Sang Putra Surya. Disinilah kau akan berakhir. Dan lihat, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan. Apa yang kau lakukan di sini? Ada kendala terjadi pada penyerangan kita di istana kerajaan. Ada seorang wanita yang memimpin pasukan prajurit yang tersisa untuk menjadi bala bantuan istana kerajaan. Hah, wanita ini, kaulah yang pasti menuntutnya ke sini. Sebenarnya, rasakan ini. Rayuan tersini mula. Jadi ini
kita yang akan menyelamatkan dinasti. Pasangkan pedang ini. Bangkitlah, hai pejuang. Bangkitlah untuk negara dan rakyat-rakyatku. Seluruh rakyat terima kasih padamu. Sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya, saya mengundang untuk mengambil posisi sebagai prajurit terhebat dalam petugas pengawal kaisar. Wahai prajurit, sebutkan nama. Saya Hua Mulan. Dari setiap babak-babak drama Mulan ini mengajarkan kita banyak hal ya, yang dimana dalam tema acara ini yaitu loyal, brief and truth, mengajarkan kita bahwa setiap orang sebenarnya berhak melakukan sesuatu yang kita ingin tanpa memandang batas genre mereka. Sekian student development hari ini. Sampai jumpa di student dan SDP selanjutnya. Dan untuk menutup secara resmi kegiatan kita pada pagi hari, kawan-kawan dan bapak-bapak tamu undangan untuk dapat mengambil posisi panggung terakhir akan foto bersama. Terima kasih. It's delicious.